Loh. Oh iya, kita ada tugas wawancara untuk UAS itu ya. Gimana kalau kita kesini aja? Boleh, yuk. Halo semua, kembali lagi dengan kami, saya Dwi Andari dan rekan saya Fitra Fiandari Di sini kami akan melanjutkan interview yang kemarin, part 1 tentang manajemen sumber daya manusia. Saat ini kami akan melanjutkan part 2 tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan di Alif Persada Realty, khususnya sistem kompensasi keselamatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Anasri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak untuk berbicara dengan saya dan rekan-rekan hari ini. Wah, kita bertemu lagi. Jangan bosan ya Pak, Iya. kami. Karena tugas kami selalu menunggu Bapak. Seperti yang saya katakan tadi kali. Tugas kami siap menjemput Bapak. Hari ini saya datang dengan suasana baru nih Pak. Sebelumnya yang mewawancarai ada rekan saya yaitu si Wulan dan si Afi. Hari ini saya Faris dan Wulan berganti wawancara hari ini. Oh iya. Saat ini saya sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan di Alif Persada Realty. Sebelumnya saya izin bertanya nih, Pak, Iya. bagaimana proses perekrutan karyawan di Alif Persada Realty, apa saja tahapan yang dilakukan karyawan? Perekrutan karyawan seperti pada umumnya perusahaan yang lain, kita melalui media online ya. Bukan di media online itu ada beberapa media sosial yang notabene memang untuk promosi lowongan kerjaan. Kita biasanya bermitra di sini, bermitra di situ dan ambil bagian karyawan dari situ. Itu untuk medianya. Untuk terkait kualifikasi ya sesuai skill dan posisi yang kita butuhkan. Seperti itu. Dari topik sistem kompensasi Sistem kompensasi khususnya di staff ya, mungkin staff atau karyawan ya. Kompensasi itu banyak hal di tempat kita itu ada berupa jasmani dan rohani. Kalau jasmani, kompensasi kita itu ada di setiap hari Rabu dan setiap pagi. Setiap pagi itu sebelum masuk kantor kita ada itu yang pertama sholat duha, baca tilawah ataupun zikir pagi, dan kultum singkat di pagi hari untuk memotivasi semua saat. Dan selanjutnya di hari yang lain kita ada olahraga berenang dan gym kayak tadi dan masuk sini itu kan ada area gym ya, yaitu kompensasi untuk staff tidak terikat dengan waktu ya, itu jadi entah staff baru ataupun lama bisa menikmati fasilitas. Apakah Alif Persada memiliki kebijakan kompensasi khusus untuk karyawan dengan masa kerja panjang? Untuk masa yang baru dan panjang, katakanlah junior dan senior ya, yang tentunya ada ya terjadi kompensasi terkait di junior ataupun senior. Kalau junior yang masih baru tentunya harus melewati tahap-tahap menjadi karyawan tetap. Kalau di sini ada KTT, KT gitu. KTT itu karyawan tidak tetap.
dan setiap status itu punya fasilitas masing-masing. Kalau yang junior tentunya belum dapat seperti cuti tahunan, terus belum dapat bonus dan sebagainya, dan belum ada tunjangan ataupun tunjangan dan ataupun yang lainnya. Tidak bisa saya sebutkan semuanya. Iya. Kalau yang senior tentunya fasilitas yang didapat lebih banyak daripada junior, tunjangan, terus untuk bonus, terus untuk THR dan sebagainya, itu ada, dan grade-nya terkait salary lebih banyak daripada yang junior. Bagaimana Bapak mengukur keselamatan kerja dalam alih persada ini? Keselamatan kerja di alih persada itu ada 2 tempat, yang satu di lingkungan maupun di dalam kantor ataupun di luar kantor. Kalau di kantor, untuk keselamatan kerjanya lebih simpel dan praktis ya, termasuk P3K itu aja ada di ruangan. Tapi terkait untuk yang di lapangan itu lebih safety, karena memang pekerjaannya di pembangunan berinteraksi dengan barang-barang keras. Itu ada helm safety, terus ada sepatu safety, dan tentunya peringatan-peringatan dari pengawas ataupun mandor itu selalu diberikan kepada SDM yang di sana, yaitu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Lalu bagaimana Bapak memastikan bahwa peralatan keselamatan yang Bapak sebutkan tadi yang digunakan oleh karyawan adalah yang paling efektif dan aman? Ya, tentunya dalam bekerja itu kan ada SOP ya, standar operasional prosedur yang harus ditaati, dan tentunya dibarengi dengan safety ya. Kalau yang di lapangan itu pakai helm ya, helmnya yang SNI. Kalau pakai sepatunya juga yang SNI untuk divisi teknik. Dan untuk membedakan mana yang karyawan kerja dan mana atasannya, itu tentunya ada perbedaan itu di lapangan. Kemudian apa saja prosedur yang digunakan untuk memantau dan membarui peralatan tersebut? Ya, untuk memantau alat ya, perkara alat itu kita ada monitoring itu dipantau dari kantor. Jadi setiap hari itu ada laporannya, ada laporan dari lapangan maupun kantor itu untuk memonitoring bagaimana efektivitas di lapangan maupun di dalam untuk kita tidak lanjuti. Jadi monitoring laporan untuk menjaga kesehatan anak tersebut. Begitu ya Pak. Selain keselamatan kerja nih Pak, apakah ada aspek asuransi dan kompensasi tambahan yang juga sangat penting? Jika iya, apakah memiliki sistem asuransi seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Indonesia Sehat, dan asuransi K3 untuk seluruh karyawannya? Oke. Untuk perusahaan berkembang ya, seperti kita ini kan berkembang belum maju, jadi mulai berkembang itu masih dalam tahap-tahap yang perlu harus dilewati, seperti tadi BPJS Ketenagakerjaan itu diputuskan untuk yang senior, yang junior itu harus melewati tahap KT dulu. Tadi kan ada karyawan tidak tetap sampai tetap, nah ketika sudah tetap nanti tentunya ada fasilitas seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Saya membahas tentang hubungan antar karyawan dan manajer. Bagaimana perusahaan menerapkan strategi untuk membangun hubungan yang baik antara karyawan dengan manajer maupun karyawan dengan karyawannya sendiri? Ya, kita di bagian manajer itu harus mampu ya menjadi seorang pemimpin dan meng-hire seluruh stafnya, khususnya di staf divisi masing-masing. Tentunya kita dalam menjalin hubungan dengan staf itu bisa terkait di
laporan, aktivitas dalam kegiatan bersama di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dalam berinteraksi dan komunikasi tentunya kita transparan ya terkait laporan-laporan yang diinfokan kebijakan dari atas ke staf, itu harus transparan. Yang transparan itu tentunya sesuai kapasitas stafnya ya. Kalau kapasitasnya di manajer tentunya nggak sampai di staf gitu. Jadi kalau kapasitasnya untuk manajer ya manajer, kapasitasnya di staf ya untuk staf gitu. Jadi kita bisa. Iya. Oke. Menarik sekali sistem dalam Alif Persada Realty ini. Sebelumnya terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Ini sangat informatif bagi kami semua. Dan ini sangat membantu dalam memahami bagaimana perusahaan dapat beroperasi dan memastikan kesejahteraan serta keselamatan kerja karyawannya. Sebelumnya terima kasih Pak telah menerima kami kembali. Maaf jika kesalahan dari kami. Saya perwakilan kelompok 5 mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Oke, sama-sama buat mahasiswa khususnya UMUK di Fakultas Bisnis ya, Fakultas Bisnis nya tetap semangat dengan kendor. Ini untuk membentukkan mentality ya, mentality dalam berbicara, mentality dalam berinteraksi dengan orang, tetap semangat. Bisnis digital solid.